Apa kabar Indonesia pagi? Kita awali dari informasi seorang pria pengendara mobil yang terlibat keributan dengan karyawati SPBU di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, keributan ini terjadi setelah pengendara mobil memaki karyawati SPBU tersebut, bahkan sempat menendang dan juga mencekik. Pengendara mobil itu sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan juga menantang berkelahi kepada salah seorang pegawai SPBU, dan pertikaian ini pun juga dilerai oleh karyawan lainnya. Peristiwa ini terjadi saat pengendara mobil berwarna merah itu masuk SPBU, namun terhalang oleh antrian mobil lain, sehingga ia diarahkan ke mesin pompa lain. Namun saat mobilnya hendak diisi Pertalite, terjadi miskomunikasi hingga pengendara mobil itu memaki dan menganiaya karyawati SPBU tersebut. Iya, nanti enggak hilang ini. Selanjutnya pemirsa, puluhan motor ini berhasil diamankan polisi dalam kegiatan razia balapan liar di Lumajang, Jawa Timur. Selain dikenai sanksi tilang, para pelaku balap liar ini juga harus mendorong motor mereka sejauh 3 km menuju Polres setempat. Ya, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi balapan liar yang digelar di sepanjang Jalan Pelita, Lumajang, Jawa Timur. Mengetahui kedatangan petugas, puluhan pemuda tersebut lari kocar-kacir meninggalkan lokasi balap, sementara puluhan lainnya berhasil diamankan petugas. Dan untuk memberikan efek jera, para pelaku yang terlibat balap liar harus mendorong motor mereka ke Mapolres Lumajang sejauh 3 km. Selain memberikan sanksi tilang, petugas kepolisian akan juga menghadirkan orang tua bersama para remaja yang terlibat balap liar untuk dilakukan pembinaan agar para remaja tidak mengulangi perbuatan. Pemirsa, 3 orang nyaris dikeroyok massa ketika aksinya yang diduga mengganjal ATM di sebuah minimarket ketahuan oleh warga. Ya, penahanan ataupun penangkapan terhadap 3 orang pelaku ini bermula saat salah seorang warga bersama dengan juru parkir mencurigai dengan gerak-gerik para pelaku. Warga berhasil menangkap 3 dari 6 orang pelaku setelah mengikuti pelaku dari minimarket sebelumnya. Warga pun lantas menegur para pelaku pemirsa, dan juga kemudian salah satu korban memukul salah seorang pelaku karena merasa duitnya hilang di ATM sebesar Rp850.000. Sementara itu juga 3 orang pelaku ini berhasil ditangkap oleh warga sekitar, dan 3 pelaku lainnya bahkan berhasil melarikan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Aduh, kayaknya lelah banget ya hari ini ya, Git. Kenapa lelah banget pagi-pagi ini? Siaran pertama kali bareng saya lagi. Lelah, sumpah, saya lelah banget karena dari kemarin tuh antri. Antri? Antri apa? Antri, pokoknya antri panjang. Antri LPG gas 3 kg? Enggak dong. Kan Putri nggak dapat subsidi? Saya nggak dapat subsidi, tapi kena macet nih, imbas dari antrian panjang di pangkalan. Aduh, pokoknya macetnya bisa berjam-jam, Git. Orang-orang rela datang dari pagi sampai sore cuma buat dapatin gas 3 kg. Jadi saya ikutan lelah ngeliatnya, pemirsa. Ikutan lelah juga ngeliatnya ya, Putri ya. Saya kalau gitu setuju sama Putri, karena memang antrian bagi masyarakat, terutama yang antrian di pangkalan ini, kelihatannya udah cukup mengganggu. Banyak sekali masyarakat yang kemudian susah sepertinya mendapatkan untuk gas 3 kg ini. Nanti kita akan bahas juga ya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi selengkapnya.
Tapi sebelumnya kita juga akan hadirkan bagaimana informasi-informasi berikutnya. Nanti kita akan berbincang juga bersama dengan para narasumber tentunya. Ya, ya. Betul. Karena memang pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi ya sebelum menurunkan kebijakan untuk masyarakat. Oke, langsung saja kita ke informasi lain pemirsa. Ada sejumlah warga Cihanjuang, Kota Cimahi yang terpaksa harus antri panjang bahkan hingga malam hari pemirsa untuk memperoleh gas LPG 3 kg. Sampai malam pemirsa. Pangkalan gas di SPBU Cihanjuang. Ini salah satu masyarakat yang kita bisa lihat pemirsa, bahkan di Jawa Barat ini. Nah, antrian warga terjadi diakibatkan oleh minimnya gas serta keterlambatan jatah pasokan gas dari SPBU. Ini antri sampai malam, makanya ini juga mungkin sampai lelah ya Putri? Lelah banget ya. Sampai lelah, terasa sekali ini. Bahkan pihak pangkalan pun terpaksa juga membatasi jumlah pembelian gas LPG dengan memberikan 1 tabung gas untuk 1 pembeli. Jadi masing-masing pembeli hanya mendapatkan 1 saja. Ini sejak pemerintah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2025. Keberadaan gas LPG ini juga semakin menipis, warga pun terpaksa harus antri untuk memperoleh gas yang mereka butuhkan. Ya, sampai ada yang membawa anaknya karena memang mungkin nggak ada yang jagain di rumah ya, diajak juga ikut antri begitu. Saya ya. Ada lansia ya, juga yang antri. Miris sekali melihat antrian ini sampai mengular seperti ini, bahkan melibatkan anak-anak juga ikutan mengantri. Dan juga pemirsa, antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG kemasan 3 kg ini bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini ada seorang wanita parubaya meninggal akibat kelelahan ketika mengantri di pangkalan tabung gas LPG di Pamulang, Tangerang Selatan. Miris sekali melihatnya. Ya, inilah suasana rumah duka Yoni yang berusia 68 tahun, warga Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang meninggal dunia diduga akibat kelelahan pemirsa saat mengantri di pangkalan tabung gas di Pamulang. Almarhum Yoni sebelumnya sempat berjalan kaki membawa 2 tabung gas LPG 3 kg dari rumahnya menuju ke pangkalan gas LPG yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumahnya. Nah, setelah mengantri panjang dan cukup lama, korban berhasil membawa pulang 2 gas LPG. Namun kondisinya melemah dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong dan ia pun meninggal dunia. Ini adalah salah satu potret yang sangat memilukan bagaimana salah seorang masyarakat bahkan bisa sampai meninggal dunia karena begitu lelahnya untuk mengantri. Ini seharusnya memang menjadi perhatian pemerintah. Bahkan ada di beberapa daerah juga akhirnya mereka terpaksa loh Putri mengganti bahan bakar mereka sampai pakai kayu bakar. Betul sekali. Gorengan. Ya, dan antrian ini juga terjadi pemirsa. Ada ratusan warga yang bahkan sejak Senin siang kemarin di pangkalan gas di Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten ini kecewa lantaran gas subsidi 3 kg yang masih ada di mobil truk dibilang sudah habis. Mereka kesal dibohongi, lalu warga protes dan nyaris adu jotos dengan salah satu sopir truk yang membawa gas. Ya, kita bisa lihat di layar kaca pemirsa, inilah salah satu kericuhan yang terjadi. Dan bahkan kita lihat juga ratusan warga ini juga terlihat ada kedatangan mobil truk yang membawa gas bersubsidi 3 kg langsung diserbu sejumlah pencari tabung gas melon. Tapi kemudian diumumkan gas bersubsidinya sudah habis sehingga warga pun protes dan juga kecewa. Pasalnya sejumlah warga ini sudah menunggu selama berjam-jam, warga pun tidak percaya, bahkan dia langsung memeriksa mobil truk tersebut. Nah, ini benar saja kemudian gas bersubsidi 3 kg ini ternyata memang masih ada dan ditaruh di bawah tabung gas yang sudah kosong. Sehingga kekecewaan warga memuncak, lalu memprotes pemilik agen dan juga sopir pembawa gas itu, bahkan sempat saling dorong dan nyaris baku hantam. Tapi beruntung Satpol PP Kecamatan Batu Ceper kemudian melerai dan warga pun berharap pemerintah segera menuntaskan masalah ini agar masyarakat tidak dibuat resah dengan kondisi seperti ini. Tapi kalian punya kerja yang nggak benar.
Ya pemirsa, kita tinggalkan dulu informasi dari antrian gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Kita pantau dulu bagaimana situasi atau kondisi arus lalu lintas di exit tol Bekasi Barat. Ada rekan-rekan dari NTMC Polri yang akan melaporkan. Ya, selamat pagi Brigadir Haikal, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya baik, selamat pagi Putri dan juga Agista, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri yang kami informasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan exit tol Bekasi Barat, di mana situasi arus lalu lintas memasuki jam perkantoran ataupun aktivitas masyarakat. Situasi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat, khususnya dari exit tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju ke arah Jakarta, terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Sumarekon Bekasi dan Kranji pada pagi hari ini juga demikian terpantau ramai lancar. Di arah sebaliknya yaitu dari arah Kranji ataupun Sumarekon Bekasi yang akan menuju ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali maupun yang akan menuju ke arah Pekayon juga demikian terpantau ramai lancar. Ketersediaan di kawasan ini memang dikarenakan hanya di traffic light Bekasi Barat, yaitu di mana pertemuan kendaraan dari arah Pekayon dan dari arah exit tol Bekasi Barat yang sama-sama akan menuju ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun ke arah Kranji. Selain informasi arus lalu lintas di kawasan ini, kami juga akan menginformasikan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam dari laporan IRSMS Korlantas Polri, bahwa dari laporan IRSMS Korlantas Polri terjadi 196 kasus laka lantas di seluruh Indonesia dengan rincian 25 meninggal dunia, 18 luka berat, dan 258 luka ringan. Dari 196 kasus laka lantas tersebut, 80% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu selalu berhati-hati dimanapun Anda berkendara, tetap patuhi aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan, dan tidak lupa kami mengingatkan pengendara roda 4 untuk mengingat akhiran plat nomor kendaraan Anda apabila melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Dan Anda juga dapat mengupdate informasi tentang NTMC Korlantas Polri melalui web di korlantas.polri.go.id. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan dari exit tol Bekasi Barat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Kembali ke studio bersama Putri dan Agista, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Haikal yang sudah melaporkan bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di sejumlah daerah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Nah, usai jeda, pemirsa, kita juga akan membahas bagaimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita hadirkan informasi selanjutnya dari kegiatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum pelaksanaan program makan bergizi gratis, tepatnya di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pemirsa. Presiden mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulau Gadung sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kedatangan Prabowo yang mendadak ini disambut antusias para warga dan juga murid. Setelah menyapa warga dan murid, Presiden bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar. Prabowo berbincang dengan petugas dan juru masak, serta mengecek menu yang siap dikirim ke sekolah. Kalau pagi-pagi gini ngelihat menu-menu makan gini, lapar ya? Lapar ya. Kayaknya pagi ini apa tuh? Ayam opor. Kayaknya kalau zaman kita sekolah dulu, kayaknya kita seneng juga ya. Ada uang jajan bisa disisihkan gitu ya. Saya kalau pagi-pagi makan nasi uduk. Oke, selanjutnya ini informasi untuk Anda pemirsa. Usai sidak dapur makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengunjungi Kementerian Pertanian. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo ini datang dan juga didampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Presiden juga memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kinerjanya untuk mengendalikan situasi pertanian di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras hingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras untuk menuju swasembada pangan. Ya, dari informasi kunjungan Presiden tadi kita juga memantau bahwa pemerintah ini juga memastikan pemirsa supaya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara ini tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya pemirsa, anggaran IKN ini justru akan ditambah sebesar 8,1 triliun rupiah. Ya, kepastian soal anggaran pembangunan IKN ini diperoleh usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, menegaskan bahwa pemerintah akan menyuntik dana tambahan sebesar 8,1 triliun rupiah dan menambah anggaran IKN sebelumnya sebesar 6,3 triliun rupiah tahun 2025. Mantan Menteri PUPR tersebut menjelaskan tak ada pemangkasan anggaran IKN 2025 lantaran persetujuan penambahan anggaran dilakukan sebelum Inpres efisiensi anggaran terbit. Ya, ini yang sering saya pantau ini Putri. Oh iya. Saya lagi kita di sana ya. Balikpapan IKN. Progres ini memang masih terus berjalan, namun memang mungkin ASN agak deg-degan juga ya. Kalau makin lanjut pembangunan, kayaknya nih setelah pindah harus bersiap-siap untuk pindah. Harus siap-siap, betul sekali. Karena sayang juga kalau nggak ditempati dong. Betul, ini memang mungkin harus dipersiapkan juga bagi seluruh ASN karena pembangunan masih terus berlanjut. Dan mudah-mudahan ketika semua sudah selesai, ASN pindah dan pemerintah juga semakin berjalan ya. Betul, setuju. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Agita dan juga pemirsa. Nanti usai jeda kami akan hadirkan informasi dari kabarnya ini ada suara teriakan perempuan di dalam kebun kopi, warga lalu kemudian mendatangi bersama dengan polisi dan menelusuri. Setelah digali ternyata ditemukan jenazah perempuan yang diketahui adalah istri dari pemilik kebun tersebut. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa? Polda Metro Jaya menggerebek 56 pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen Jakarta Selatan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas ini menggelandang ada 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 orang tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Penyidik Subdit Renakta di Treskrimum langsung mencatat data dan keterangan dari semuanya seusai penggerebekan yang berlangsung pada Sabtu malam kemarin. Dari 56 laki-laki yang diamankan, penyidik kemudian menetapkan ada 3 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah BP yang berperan sebagai pengundang para peserta. Selain itu ada pula RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen tersebut. Para peserta ini mengaku awalnya ada 20 orang yang dikontak oleh BP untuk ikut dalam pesta seks. Jumlahnya bertambah setelah mengajak rekan yang lain. Petugas juga mengungkap para peserta ini datang tanpa dipungut biaya. Selain mengamankan 3 orang pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat anti HIV, serta bukti pemesanan kamar apartemen. Ini kalau pesta harusnya yang wajar-wajar saja ya, tidak harus pesta seks seperti ini, apalagi diam-diam memilukan. Bikin geleng kepala ya? Bikin geleng kepala ya, kalau melihatnya miris. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada polisi yang juga berhasil menangkap pelaku kasus pembunuhan di Jalan Poros Desa Kabupaten Sampang, Madura pada beberapa hari yang lalu. Ya, pelaku tertangkap saat hendak naik bus antar kota di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Polisi telah berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun ternyata pelaku yang diketahui ini sudah kabur dari rumahnya.
Di hadapan petugas, pelaku mengaku bahwa ia terpaksa melakukan aksi pembunuhan karena dilatar belakangi korban telah mengganggu atau selingkuh dengan istri pelaku. Ya, pemirsa, kita ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, ada informasi yang cukup miris di mana seorang ibu dan bayinya ditahan klinik bersalin karena tak mampu membayar biaya persalinan sebesar 2 juta rupiah. Inilah pemirsa Siti Ayu, usianya 23 tahun yang sempat tertahan di kamar persalinan selama 2 hari. Lantaran ini tidak mampu melunasi biaya persalinan di sebuah klinik persalinan di Jalan Asem Rowo 3 Surabaya. Dirinya didesak untuk segera membayar biaya persalinan ini senilai Rp2.161.000 dan akan dikenakan biaya tambahan Rp100.000 per malam jika tidak segera melunasinya. Siti Ayu yang bersuami seorang pengamen ini kemudian meminta bantuan ke sejumlah pihak hingga akhirnya sampai ke Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Nah, ini miris sekali ya. Sampai tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak bisa membayar biaya persalinan, dan untungnya kemudian mendapatkan perhatian juga dari Pemkot Surabaya sehingga akhirnya kemudian bisa keluar dari rumah sakit. Selanjutnya pemirsa, dari Surabaya kita akan memantau informasi juga di Aceh. Kemudian ada tepatnya di Kecamatan Benar Meriah Aceh, ini digegerkan pemirsa dengan adanya penemuan jenazah perempuan yang terkubur di kebun. Ayuni, 35 tahun, diketahui sebagai istri dari pemilik kebun. Polisi yang melakukan olah TKP kemudian menemukan fakta bahwa dari laporan warga sempat mendengar adanya teriakan seorang perempuan. Kemudian akhirnya warga bersama dengan polisi menemukan ada jenazah perempuan yang terkubur di tengah kebun. Hasil penyelidikan polisi kemudian mengarah kepada suami korban, yakni Edi Andani berusia 35 tahun, yang diduga telah kabur setelah mengetahui polisi menemukan jenazah korban. Polisi kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Meski sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam, namun polisi dengan sigap berhasil mengamankan pelaku dan langsung digelandang ke Mapolres Benar Meriah untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pemirsa, polisi belum bisa memastikan apa motif dari pembunuhan tersebut. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit umum untuk kepentingan autopsi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan penjara minimal 20 tahun penjara. Iya bang ya. Mana ya? Ya pemirsa, langsung saja kita tanyakan ke Kapolres Benar Meriah AKBP Tushat Cipta Herdani terkait apa sebetulnya motif pelaku ini yang tega membunuh ataupun mengubur istrinya. Kabarnya juga dikubur secara hidup-hidup ini istrinya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Agita dan Mbak Putri, selamat pagi pemirsa yang berbahagia. Baik, Pak Kapolres, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, apa sebetulnya yang menjadi motif pelaku ini, Pak? Baik Pak, untuk hal detail mungkin belum berani kami sampaikan karena masih tahap penyidikan, namun demikian secara garis besar memang ada percecokan sebelum adanya kejadian tersebut. Baik, ini memang dikubur hidup-hidup, Pak?
Nah, itu juga tidak berani kami sampaikan sementara visum dari rumah sakit belum kami dapatkan, Mbak. Nanti kalau memang sudah kami dapatkan, kami akan sampaikan kembali. Baik, Pak Kapolres, ini mungkin bisa digambarkan sebenarnya dari pasangan ini, apakah memang ada cekcok yang terjadi sebelumnya dan apakah memang sebelumnya tidak ada anak ataupun keluarga mungkin ya yang berada di lokasi sehingga akhirnya aksi keji ini terjadi dan tidak terlihat siapa-siapa? Baik Mbak, kami ceritakan dari mulai kronologis pelaporan sampai tertangkapnya ya. Jadi hari Kamis seperti yang Mbak sampaikan tadi ada laporan mengenai penemuan mayat. Dari hasil bukti yang ada di TKP maupun keterangan-keterangan yang diambil, kemudian mengarah jam 2 Jumat, jam 2 pagi, kita berhasil menangkap tersangka, kemudian dari situ terungkap bahwa kejadian pembunuhan itu dilakukan pada hari Rabu, jadi 1 hari sebelum mayat itu ditemukan. Kemudian hari Selasa itu sudah tersangka sudah membuat dan merencanakan lubang yang dipakai untuk mengubur tersebut. Untuk di TKP pada saat kejadian itu memang karena di kebun kopi yang jaraknya jauh-jauh, memang tidak ada orang lain selain satu warga yang sempat mendengar teriakan ampun tersebut, Mbak. Oke, Pak Kapolres, tapi pada saat mengevakuasi jenazah dari dalam kubur itu, apakah ditemukan ada luka begitu, aniaya yang dialami korban sebelum akhirnya ia tewas? Ya, untuk luka pada korban ada luka dari benda tumpul, namun kami tidak bisa menjelaskan lebih dalam sebelum hasil visum maupun dari keterangan-keterangan yang lain yang kita perlukan sudah lengkap. Namun secara garis besar kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak, ini kejadian atau TKP kan berlangsung di kebun kopi. Kebun kopi ini sebenarnya milik siapa? Kenapa bisa digali, bisa menjadi TKP pembunuhan dan tidak terlihat atau tidak ada yang menyadari begitu? Ya, kalau dibilang tidak ada yang menyadari, ini ada partisipasi masyarakat yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan sehingga beliau mencari tahu kemudian melaporkan ke pihak Polri. Jadi sebenarnya kalau ngomong ada yang mencurigai berarti kan ada, Mbak. Justru dari situlah embrio pengungkapan kasus ini bisa terungkap dengan jelas dan pelaku bisa tertangkap. Baik, terakhir Pak Kapolres, ancaman hukuman untuk pelaku. Baik, untuk pasal yang dikenakan adalah 338 dan 480 dan ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Baik, terima kasih Kapolres Benar Meriah AKBP Tusca Cipta Herdani. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus selanjutnya. Terima kasih Bapak, selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya, itu satu lagi kemudian potret kekerasan dalam rumah tangga ya yang berujung kematian begitu miris terjadi. Betul. Baik, nah kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Ini yang seperti yang kita bahas pada saat pembuka program tadi. Ini miris juga. Ya betul, miris ya, karena banyak dampak yang dirasakan tidak hanya bagi warga yang mengantri, tapi buat kita pengguna jalan juga terdampak akibat kebijakan pembelian LPG gas 3 kg yang harus di pangkalan tidak boleh lagi lewat pengecer dan membuat antrian masyarakat ini kemudian membludak di sejumlah pangkalan. Tak hanya harus antri panjang pemirsa, aksi nyaris adu jotos juga terjadi akibat situasi memanas antara sesama pembeli hingga dengan pemilik pangkalan. Sesaat lagi kami akan kembali.
Karut-marut kebijakan pembelian LPG gas 3 kg harus di pangkalan mulai dirasakan masyarakat. Tak hanya harus antri panjang, aksi nyaris adu jotos juga terjadi akibat situasi memanas antara sesama pembeli hingga dengan pemilik pangkalan LPG 3 kg. Seperti yang terjadi di pangkalan gas di Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Merasa kesal dibohongi pihak pemilik pangkalan yang mengumumkan gas LPG 3 kg habis, sejumlah warga lakukan protes hingga nyaris adu jotos. Kemarahan warga semakin memuncak saat mendapati truk pembawa gas LPG 3 kg yang diakui membawa tabung gas kosong, ternyata di tumpukan bawahnya terdapat gas LPG yang siap jual. Setali tiga uang di Kota Tangerang, Banten, aksi adu mulut gara-gara antri gas LPG 3 kg berjam-jam dan gagal mendapatkan gas terjadi di Desa Margasari, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya membuat kesal para emak-emak, pemilik pangkalan gas pun merasa bingung menghadapi kondisi tersebut. Pasalnya, mereka hanya dijatah 100 tabung, namun yang akan membeli 3 kali lipat dari jumlah pasokan. Antrian mengular dan berujung ramai-ramai gagal mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kuota 100 tabung gas LPG 3 kg yang didistribusikan oleh agen langsung ludes hanya dalam beberapa menit saja. Warga pun merasa kecewa lantaran sudah mengantri berjam-jam namun harus gigit jari. Sementara di Petamburan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, antrian panjang gas LPG 3 kg mengular sepanjang jalan. Lagi-lagi, warga kembali kecewa karena mereka tak mendapat gas LPG 3 kg meski telah mengantri lama. Warga pun merasa heran sejak 2 hari lalu, gas LPG begitu sulit didapatkan. Masifnya warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg pasca kebijakan pembelian gas hanya di pangkalan resmi membuat banyak pihak mempertanyakan langkah sosialisasi pemerintah. Benarkah susahnya warga mendapatkan gas LPG 3 kg hingga berhari-hari lantaran pemerintah kurang lakukan sosialisasi? Tim TV One mengabarkan. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta
agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Ya pemirsa, kita dengarkan ya, sebetulnya larangan pengecer menjual gas 3 kg ini sebetulnya baik ya, untuk lebih terkontrol lah pengawasan penyalurannya begitu. Sudah cukup terarah ya. Betul, agar mengatasi permainan-permainan yang selama ini terjadi di tingkat pengecer, kemudian juga agar subsidi terhadap LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran begitu. Tapi balik lagi dampaknya tadi, yaitu masyarakat harus antri, kemudian juga bahkan hingga kelelahan. Tak jarang juga adu jotos ya, nyaris berantem antara sesama pembeli dengan pemilik pangkalan. Nah, itu yang akan kita dalami pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Apakah sudah tepat sebetulnya kebijakan ini diterapkan di 1 Februari 2025? Sudah bergabung bersama kita di studio ada Pak Ramson Siagian, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat pagi, Pak Ramson. Horas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Dan ya, juga tergabung bersama kita, tapi secara virtual sudah ada pengamat energi, Pak Sofianus Zakaria. Pak Sofianus, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Putri dan Mbak Agita. Kabar baik. Ya, nah sebelum kita berbincang dengan dua narasumber, kita juga mau memantau terlebih dahulu nih bagaimana kondisi masyarakat pada pagi hari ini. Apakah antrian juga masih terjadi di apakah ada adu jotos lagi? Jangan ya, sampai ya. Betul, ada rekan kami Atika Harhab yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Silakan Atika, bagaimana pantauan Anda? Ya baik, selamat pagi Putri, Agita dan juga pemirsa. Memang benar, per 1 Februari 2025 lalu pemerintah telah resmi melarang penjualan gas melon atau gas LPG seberat 3 kg oleh pengecer begitu ya, yang mana pembelian gas melon atau gas seberat 3 kg ini hanya bisa didapatkan di pangkalan dan juga sub penyalur yang resmi oleh Pertamina sebagai distributor begitu ya. Saat ini juru kamera saya mungkin bisa memperlihatkan begitu ya kepada Anda Putri, Agita dan juga pemirsa. Saat ini tepat langsung saya mengabarkan ini merupakan pangkalan LPG Calim, sedang ada penyaluran ataupun pemasukan tabung gas begitu ya dari distributor Pertamina resmi. Yang mana pengecer, kalau dari aturannya memang mengatakan pengecer yang ingin menjadi subpenyalur ini perlu melakukan pendaftaran melalui sistem OSS atau online single submission. Kalau dilihat begitu ya Putri, Agita dan juga pemirsa, memang di sejumlah pangkalan maupun subpenyalur lainnya terjadi antrian dan juga keterlambatan datang stok tabung gas melon ini atau tabung gas sebesar 3 kg ini. Namun saya akan mengajak Anda Putri, Agita dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut kepada penjual yang ada di pangkalan Calim ini. Selamat pagi Bapak Edi. Ya, pagi, sedikit kita berbincang Pak soal peraturan pemerintah yang melarang gas LPG ini dijual oleh pengecer. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau masalah pangkalan sih boleh-boleh aja. Apakah masyarakat terima dengan keadaan begini? Ya kan, ini kan keadaan, kalau di sini kan nggak ada antrian, setiap hari terpenuhi, jadi nggak ada keluhan masyarakat. Kalau memang kita ketahui kan di sejumlah daerah ini kelangkaan begitu ya, diketahui adanya kelangkaan dan menyebabkan antrian masyarakat yang cukup panjang begitu. Hal ini mungkin di lingkungan di sini tuh bagaimana Pak? Di sini aman-aman aja Mbak. Ini kan udah tahu sendiri kan, nggak ada antrian. Jadi santai-santai aja lah. Ini kan untuk terpenuhi untuk masyarakat doang ini. Kalau stok penyaluran dari distributornya sendiri bagaimana Pak? Di sini? Aman, setiap hari nyampe, tergantung data tiap harinya. Oke, kalau harga pengecerannya sama atau enggak Pak? Sama Pak, Mbak. Iya. Terima kasih Bapak Edi. Siap. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi Putri, Agita dan juga pemirsa. Tanggapan langsung dari penjual begitu ya di pangkalan Calim ini, karena memang kalau di daerah sini di Cipinang ini memang tidak adanya kelangkaan begitu ya. Jadi di sini pemasukan ataupun pendistribusian tabung gas melon ini masih tercukupi. Memang kalau kita ketahui di sejumlah daerah adanya kelangkaan dan keterlambatan begitu ya datangnya tabung gas dari distributor. Sementara demikian kembali ke studio.
Baik, terima kasih Atika Harahap, informasi langsung dari Cipinang. Kalau dilihat sih dan wawancara juga dengan pedagang ataupun pemilik warung sih aman ya. Kalau di situ pagi-pagi masih aman. Pagi ya. Tapi kita belum tahu di daerah lain, mudah-mudahan juga aman juga. Tapi faktanya kan memang beberapa hari terakhir ini antrian panjang, bahkan sampai adu jotos juga. Ini menjadi pertanyaan juga tentunya ya Putri dan juga pemirsa. Kita mungkin langsung bahas pertama bersama dengan Pak Ramson. Pak Ramson, melihat fenomena ini sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya kan pemerintah ini seperti dibilang Putri tadi, kebijakan yang dilakukan justru upaya mengontrol. Tapi kan faktanya terjadi antrian, bahkan ada konflik juga terjadi di antara masyarakat ini. Ini terjadi gejolak sebenarnya terlalu cepat waktu itu. Kalau nggak salah 1 Februari, Menteri SDM atau Kementerian SDM menyampaikan bahwa di stop penyerahan LPG 3 kg ke pengecer. Jadi tanpa dipersiapkan instrumen pengganti pengecer, karena pangkalan itu kan kalau di satu kelurahan itu kan jauh. Jadi kalau pengecer itu dia punya warung, dia letakkan di situ 8, 10 atau 6. Jadi dekat, yang tetangganya dekat. Tapi dengan tidak boleh pengecer menjual LPG 3 kg, akhirnya mereka cari-cari pangkalan. Bayangkan kalau 1 kelurahan 1 pangkalan, ataupun 2 pangkalan 1 kelurahan, ke sana akan berbondong-bondong masyarakat untuk membeli, seperti itu jadi antri. Nah, ini yang memang menjadi problem. Seharusnya waktu Pak Menteri mau mengumumkan tidak boleh menjual, artinya pengecer tidak boleh menjual, harus disiapkan instrumennya sehingga rakyat tidak sulit. Apalagi Bapak Prabowo Subianto, presiden yang visinya ekonomi kerakyatan, biarpun dengan swasembada energi. Jadi harus tetap memihak kepada kepentingan rakyat. Sebelum dibuat suatu kebijakan harus ada solusi kalau ada dampak dari kebijakan tersebut. Persoalannya di situ. Sebenarnya tidak sulit, karena seperti di Jawa Tengah tidak ada gejolak. Kebetulan dapil saya Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu pengecer-pengecernya memang dengan keuntungan kecil mereka mau membantu konsumen ataupun keluarga-keluarga dengan cara, kalau di Jawa Tengah itu KTP dikumpuli yang dia pelangganannya di sekitarnya, misalnya 10 KTP itu dibawa ke pangkalan. Jadi tetap yang membeli itu adalah konsumen keluarga, cuman dia seperti transporter lah gitu. Nah, itu di Jawa Tengah. Di sini kan udah heboh, yang di sini kan Banten sama Jakarta. Jadi seakan-akan menjadi opini publik secara nasional. Ini kan tidak bagus sebenarnya. Itu makanya kadang-kadang pembuat kebijakan itu kalau membuat suatu kebijakan dipikirkan dulu dampaknya, baru udah ada siap solusinya. Jadi itu maksudnya terburu-buru kebijakan? Ya seharusnya udah disiapkan dulu. Sebenarnya soal lebih awal nggak apa-apa, tapi persiapannya lebih awal, harus begitu sebenarnya. Jadi cukup mengagetkan masyarakat memang. Iya, jadi apalagi ini di Banten dan di Jakarta lagi. Akhirnya langsung menjadi opini publik. TV pun dekat, belum lagi medsos. Jadi heboh sekali kan. Jadi nggak enak kan. Jadi seharusnya saya minta kepada Pak Menteri SDM lain kali kalau mau membuat kebijakan sudah disiapkan solusi terhadap dampak kebijakan tersebut. Seperti kemarin dari Pertamina dengan Pak Menteri SDM di dalam rapat disampaikan akan mengupayakan pengecer ini menjadi sub pangkalan. Tapi itu sistemnya juga harus dijelaskan, karena begini, hasil dari upaya Pertamina dan Dirjen Migas agar pengecer-pengecer itu menjadi pangkalan, dari sekitar 300.000 pengecer hanya 0,5% yang mau jadi pangkalan. Karena untuk jadi pangkalan juga syaratnya banyak, harus seperti suatu perusahaan lah, harus ngurus macam-macam, izin SIUP, TDP, punya referensi bank, harus punya saldo di bank, terus harus juga pintar digital melalui handphone, harus ada merchant aplikasinya. Jadi mungkin yang punya warung tidak siap soal itu. Jadi menurut Anda tidak solutif juga sebetulnya ya ketika kemudian pengecer ini diangkat lah, kalau tujuan atau niat baiknya kan pemerintah ingin mengangkat lah jadi pengecer jadi sub pangkalan. Oke, kalau pangkalan memang berat. Sub pangkalan itu bagaimana dibuat syaratnya ringan. Yang penting dia mampu menggunakan HP digital,
sehingga ini bisa terlapor yang dijual ke yang KTP siapa saja. Nah, itu yang penting, nggak usah dikasih syarat-syarat yang berat yang lain-lain. Suatu kampanye pangkalan itu kan juga syaratnya cukup besar itu, cukup banyak syarat-syaratnya. Jadi sub pangkalan bisa dikembangkan, tetapi juga harus ada training dari pihak operator ke pengecer-pengecer yang menjadi sub pangkalan bagaimana menggunakan HP, karena itu rata-rata pangkalan itu mainnya di HP terus. Ya udah digital. Memang saya salut juga kadang-kadang masyarakat Indonesia, seperti di daerah pemilihan saya survei itu ibu-ibu yang punya pangkalan pun udah pintar main ini. Ya, yang tua-tua itu. Iya. Kota besar mungkin ya, atau daerah-daerah seperti Jawa dan sekitarnya. Tapi kalau di pelosok kan belum tentu mungkin ya. Di daerah pemilihan saya di desa juga udah pintar dia. Misalnya dia punya pangkalan di desa tertentu, dia udah pintar dia. Nah, memang harus diberikan training lah dari pihak Pertamina dengan Kementerian SDM, jangan asal perintah gitu, tapi harus ada bimbingan lah ke rakyat kita. Rakyat kita itu Indonesia itu sangat baik, rakyat Indonesia. Oke, pada faktanya kan sampai saat ini kalau kata Bang Raslum tadi terkesan buru-buru, padahal harusnya itu tadi harus ada penyiapan instrumen dulu, harus ada penyiapan pelatihan dulu bagi para calon-calon sub pangkalan ini. Saya ke Mas Sofiano Zakaria atau Pak Sofiano Zakaria, kalau kata Bang Ramson, sebenarnya ini kok terkesan terburu-buru ya, padahal belum ada disiapkan. Sebenarnya kebijakan itu oke. Kebijakannya oke, tapi dampaknya karena terlalu terburu-buru, jadi masyarakat tidak siap, terjadi konflik sosial sampai ada adu jotos segala. Kalau Pak Sofiano bagaimana melihatnya? Gini, antrian yang terjadi ya, perlu kita pertanyakan, apakah ini akibat dari kebijakan ya yang dibuat oleh menteri atau faktor lain. Nah, kalau terkait kebijakan, tentunya antrian ini akan terjadi merata di seluruh Indonesia. Tapi ini lebih dominan terjadi di Jabodetabek. Nah, artinya apa? Saya melihat orang Jakarta dan sekitarnya sudah terbiasa dilayani oleh pengecer. Beda dengan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah masyarakatnya masih mau datang ke pangkalan. Nah, ini yang menjadi sebab. Makanya kalau kita bicara ini akibat kebijakan, tentunya antrian akan merata. Di Jakarta pun terjadi hanya di beberapa pangkalan. Nah, yang perlu juga diketahui, ketika terjadi kekosongan di pangkalan, kita perlu tahu berapa stok yang ada di pangkalan. Dan berapa suplai dari Pertamina ke pangkalan. Pangkalan itu hanya dapat jatah kecil. Ya. 1 bulan paling mereka dapat 4 LO. 1 LO 560. Itu maksimal. Di Jawa Tengah malah sedikit sekali jatah buat pangkalan. Alokasi buat pangkalan paling banyak 2 LO per bulan. Artinya sekitar 1.000 tabung. Nah, ketika pangkalan diserbu oleh ratusan orang, tentu dalam waktu sekejap pun habis stok itu yang ada di pangkalan. Gitu Mbak Putri. Oke, jadi itu karena memang kita terbiasa, warga Jabodetabek terbiasa dilayani pengecer, atau memang jumlah pangkalannya ini perlu diperhatikan, jangan sampai misalnya pangkalannya satu, untuk satu kelurahan misalnya kayak gitu. Idealnya memang di setiap RT itu ada pangkalan ya. Pangkalan yang pasif ya, yang menetap ya, pangkalan ya. Pengecer ini kan ada pengecer pasif dan ada pengecer bergerak ya. Pengecer yang pasif tuh yang punya warung kecil, mereka siap tabung 10 tabung, 20 tabung. Tapi juga banyak yang gerobak motor, mereka mobile, bergerak kemana-mana. Nah, makanya ini harusnya, itu kan Pertamina sudah punya program OPO. One village, one outlet. Harusnya di setiap RT ada pangkalan. Harusnya. Nah, makanya saya juga bingung kok tiba-tiba sekarang Menteri membuat kebijakan mengalihkan pengecer ke pangkalan. Nah, jadi program OPO-nya apakah sudah berjalan atau belum? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, jadi makanya itu kembali tadi. Kalau terjadi kekosongan sesaat ya, saya tidak bilang kelangkaan antrian ini. Apa penyebabnya?
apakah ini juga efek dari kemarin libur panjang? Ketika libur panjang, umumnya Pertamina hanya memasok pada hari-hari kerja. Hari-hari libur itu biasanya tidak ada pasokan LPG ke pangkalan. Itu yang perlu kita tahu dari Pertamina. Begitu, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kuota untuk Provinsi Banten sama DKI itu cukup. Kalau untuk DKI kuotanya untuk 2025 407.000 metrik ton. Untuk Banten 390.826 metrik ton. Stoknya masih banyak. Stoknya masih banyak. Jadi soal sistem distribusi aja. Memang waktu itu pengecer mungkin ada yang main harga dinaikkan tinggi. Ini sebenarnya bagus itu diangkat menjadi sub pangkalan, tetapi harus disiapkan instrumennya. Ya. Oke Bang, jadi tadi sebutkan sebenarnya kalau stok itu ada. Tapi kenapa bisa terjadi ada antrian sampai seperti itu? Tapi khususnya untuk di daerah-daerah Jakarta, kalau tadi Bang Rasno sempat menyebutkan adanya permainan harga juga yang dilakukan oleh pengecer. Nanti itu pun hanya sebagian, ya. Yang terjadi. Karena HET di Jakarta itu 18.000, kalau di Banten 19.000. Mungkin pengecer ambil berapa untungnya? Karena dia juga yang dijual juga nggak banyak. Ya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Warga di Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, membuang tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Dikarenakan sudah beberapa hari terakhir warga kesulitan mendapat LPG 3 kg. Menurut seorang warga Panunggangan Utara, ia telah mencari ketersediaan gas LPG 3 kg hingga ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, ia tetap tidak juga mendapat gas LPG yang dibutuhkan. Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas, ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Apa ke Tangsel? Terus pengennya buat pemerintah seperti apa Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil. Gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Langkanya gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir di wilayah Kota Tangerang telah membuat sejumlah warga mengantri di pangkalan gas LPG. Ratusan warga terpaksa mengantri berjam-jam untuk mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg. Hal tersebut terkait dengan kebijakan pengecer tidak diperkenankan lagi menjual LPG 3 kg. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita lihat ya tadi bagaimana masyarakat tuh kayaknya udah stres banget lah untuk dapetin, udah antri capek-capek, kadang-kadang stoknya habis begitu di pangkalan tersebut gitu. Tidak ada informasi pangkalan mana yang kemudian mungkin bisa jadi kita nggak tahu juga ya pangkalan dekat rumah kita tuh di mana sebetulnya ya. Banyak yang mungkin sudah gitu. Terbiasa membeli di pengecer. Jadi ketika diminta untuk membeli ke pangkalan juga jatuhnya bingung. Ini juga salah satunya pemirsa, banyak warga yang sulit mendapatkan gas LPG 3 kg pasca larangan jual bagi pengecer sejak 1 Februari 2025. Sebagian warga ini di Lebak, Banten ini terpaksa kembali menggunakan kayu bakar, pemirsa. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg mulai dirasakan Barkah, warga Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Selama 2 pekan ini, Barkah terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak sehari-hari. Udah nyari ke warung-warung nggak ada, terus nyari ke agen nggak ada, ke sampai ke Warung Gunung jauh teuing. Pokoknya mah segala masak di kayu bakar sekarang. Menurut Barkah, harga gas LPG 3 kg saat ini Rp25.000, namun sulit didapat. Ia juga kerepotan mencari kayu bakar karena mengurus anak-anak sekolah. Sini goloknya nih buat dimudahkan lah.
gitu, gas ada lagi gitu. Terus kan saya kan anak sekolah, terus repot kalau kalau nyari kayu kan repot. Kalau ada gas makan gampang gitu, tinggal jetrek aja. Warga berharap pasokan gas LPG 3 kg akan kembali normal. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita mendengarkan kembali ya bagaimana pernyataan dari Menteri SDM, sebetulnya stok masih ada, ini lebih kayak untuk menata sebetulnya bagaimana penyaluran ini bisa tepat sasaran. Nah saya mau tanyakan ke Bang Ramson. Bang Ramson, kalau misalnya alasannya untuk penataan, untuk pencegahan adanya permainan harga dan lain sebagainya, apakah nggak lebih baik mungkin status dari pengecer ini dinaikkan terlebih dahulu begitu ke sub pangkalan, baru kemudian ada larangan pengecer menjual? Semalam kemarin rapat DPR RI Komisi 12 atau Komisi Energi dengan Menteri SDM dan jajarannya udah muncul ide untuk membentuk sub pangkalan. Jadi pengecer-pengecer menjadi sub pangkalan. Seharusnya ini harus dites dulu karena sekitar beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu dari seluruh pengecer sekitar 300.000 pengecer diupayakan untuk menjadi pangkalan, bersedia hanya 0,5%. Sedikit sekali ya? Iya, karena memang syarat-syarat menjadi pangkalan itu kan cukup besar, cukup banyak. Harus punya referensi bank, punya izin usaha, punya TDP, punya SITU, IMB, SKCK, progres di OSSS, terus macam lagi pendaftarannya. Tapi jadi kan tujuannya untuk biar nggak ada permainan. Iya, tapi kan pengecer itu modalnya kecil. Kalau dia udah besar dia juga mau jadi pangkalan, karena pangkalan juga penjualannya itu untuk break even point itu ada juga tertentu, misalnya 1.000 tabung per bulan. Jadi kalau pangkalan sudah investasi, kita harus lihat juga secara ekonomi ya, dia juga nggak mau rugi. Misalnya kalau hanya 100 tabung sebulan, ya dia rugi untuk menjadi pangkalan. Jadi ini juga harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan mengenai LPG energi. Jadi semua harus dilihat teliti, jangan hanya ngomong dari atas. Padahal Bapak Prabowo Subianto ekonomi rakyat yang beliau inginkan, artinya memperjuangkan kepentingan rakyat ini. Ini mana mau Ramadan lagi ya Bang ya? Iya, artinya faktor-faktor banyak hal. Jadi ini saya minta kalau sebelum ditata ini jadi sub pangkalan, diupayakan agar distribusi ke rakyat kecil tetap jalan. Jangan nanti terus-terusan demo seperti ini muncul lagi di TV global, medsos segala, kan jadi tidak enak gitu. Jadi saya mengharapkan, karena saya memang nggak boleh mengkritik kebijakan pemerintah, tapi jelas kebijakan pemerintah untuk ekonomi kerakyatan itu yang sudah dicanangkan astacita oleh Bapak Prabowo. Tapi dalam pelaksanaannya kita harus mengawasi. Nanti kalau memang agak parah-parah kita harus terpaksa bikin laporan ke ketua fraksi ke Bapak Presiden. Kita harus buat seperti itu. Saya langsung ke Pak Sof, kalau kata Bang Ramson, ini dibikin untuk para pengecer sebaiknya menjadi sub pangkalan, tapi syarat-syarat yang diberikan tadi sudah dijabarkan, kok sepertinya sulit sekali, sepertinya tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu sesegera mungkin. Sementara kita sudah lihat antrian-antrian ini sudah terjadi, meskipun sebenarnya banyak terpusat mungkin di Jakarta atau di Banten. Kalau saya melihat begini, ya, kenapa tidak ada minat pengecer beralih ke pangkalan? Ya, itu tidak serta-merta berkaitan dengan masalah administrasi. Ya. Pengecer dapat menjual LPG di atas head pangkalan. Ya, jadi kalau head pangkalan 18.000, mereka bisa menjual dengan 25.000 dengan catatan mereka mengirim langsung ke rumah, masangin ke kompor. Nah, ketika mereka diangkat menjadi pangkalan, mereka akan ikut aturan bahwa mereka hanya dapat margin pangkalan Rp2.000 per tabung. Nah, mereka tentu tidak akan tertarik dengan tawaran menjadi pangkalan. Makanya kalau memang mereka diangkat sebagai sub pangkalan, artinya apa? Kalau mereka tetap dibolehkan seperti pengecer, lalu apa gunanya diangkat
sebagai subpangkalan. Kan itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaan mendasar ya, tujuan kebijakan ini sebetulnya apa sih? Apakah mencegah supaya harga sesuai dengan HET? Nah, pertanyaannya, apakah rakyat memberontak selama ini ketika membayar dengan harga di atas HET? Nyaris tidak. Ya, buktinya setiap Pemda sekarang hampir rata sudah menaikkan head Pemda ya. Rata-rata menjadi 18.000, 20.000. Tidak ada yang demo. Tidak ada yang stop masak. Tidak ada yang bergerak. Mereka terima-terima saja gitu. Nah, makanya jadi pertanyaan mendasarnya. Tujuan kebijakan ini buat apa dulu? Itu yang paling penting. Nah, kalau dari sisi distribusi, pengecer itu sudah membantu, ya kan? Ikut membantu distribusi melakukan penyaluran. Sehingga hampir tidak gejolak. Nah, kalau kembali ke masalah harga, yang harus dibenahi adalah apa? Pemerintah harus menata ulang penetapan HET. Sehingga tidak ada perbedaan HET dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini bisa memancing lari LPG, katakan Jakarta, HET-nya cuma 18.000 ya. Sementara di Bekasi 20.000. Nah, ini LPG Jakarta bisa lari ke Bekasi. Karena jual di Bekasi lebih mahal. Nah, ini yang harus ditata oleh pemerintah pusat. Karena selama ini saya melihat nyaris pemerintah pusat membiarkan saja pemerintah daerah menentukan HET tanpa koordinasi dengan wilayah-wilayah yang berdekatan. Gitu, Mbak. Oke, Bang Sofiano, waktu kita terbatas, mohon maaf, mungkin Bang Ramson bisa sedikit memberikan solusi ya, begitu ya. Mungkin sekarang solusinya dianggap memunculkan masalah baru, tadi antrian dan lain sebagainya. Apakah ada solusi lain untuk memantau regulasi, tempat subsidi dan lain sebagainya? Sebenarnya gini, pangkalan itu banyak sekitar 80% mereka jual langsung ke rumah tangga yang datang. Tapi banyak juga rumah tangga atau rakyat yang mungkin terlalu jauh, jadi ke pengecer. Lebih baik pengecer itu kalau mau beli ke pangkalan, bawa KTP dari ke siapa dia mau jual. Bisa aja dia jadi kayak order PO ya, dia gitu seperti transporter lah. Mungkin langganannya ada 20 orang. Jadi setiap beli 10, datang dia ke pangkalan, dia mungkin bawa dorong-dorong itu. Jadi dia juga bisa survive sebelum bisa dilaksanakan sub pangkalan. Jadi sebenarnya tinggal di training aja. Karena Pertamina udah sangat bagus. Merchant aplikasinya itu ke seluruh pangkalan ada. Jadi Pertamina tinggal ini kontrol aja langsung, misalnya ke JM mana, dari JM ke manajer ke langsung, sehingga bisa diberitahukan kepada setiap agen, setiap pangkalan agar mengarahkan pengecer seperti itu. Dan bisa terkontrol juga. Iya, jadi instrumen. Jangan, maksud saya sebelum dimulai kebijakan sub pangkalan harus ada solusi. Jangan lagi ada demo antri-antri yang berlebihan seperti itu. Kita harapkan gitu ya, Bang ya. Kita harus menjaga citra Bapak Presiden Prabowo. Ini sistemnya jadi kayak just tip ya. Jadi memang hanya orang-orang yang memiliki ataupun yang masuk kriteria orang yang boleh beli gas melon yang membeli gas tersebut lewat si just tipper tadi. Ya, semoga ini bisa diaplikasikan sambil menunggu juga tentunya pemerintah harus bisa mengevaluasi kebijakan seperti yang tadi dijelaskan Bang Ramson. Ya, menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Ramson Siagian. Terima kasih juga Bang Sofianus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan tunggu bagaimana kemudian evaluasi dari kebijakan ini dan mudah-mudahan tidak ada ricuh lagi, tidak ada adu jotos lagi, semuanya bisa terlaksana kebijakan ini dengan baik. Dan sesaat lagi pemirsa, kita juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Puluhan warga Jalan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat mengantri lama untuk mendapatkan gas LPG 3 kg pada Senin kemarin. Warga ini sudah mengantri di pangkalan gas LPG sejak pagi hari meski pangkalan gas masih tutup.
Dan sudah hampir 1 pekan warga dibuat kesulitan membeli gas subsidi karena di warung-warung tidak lagi menjual gas LPG 3 kg. Warga kecewa karena semakin sulit membeli gas LPG 3 kg. Ini salah satu potret pemirsa antrian gas yang terjadi di Jawa Barat. Jika tadi sebelumnya kita sudah bahas ya, di Jakarta, di Banten ini juga antrian terjadi yang cukup panjang. Ya, ratusan warga ini juga harus sabar tentunya pemirsa untuk mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan 1 tabung gas LPG 3 kg. Ini kali ini di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pemirsa. Ya, tak hanya tadi ya sudah disampaikan di Bandung, ini juga ada di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten ya, di mana antrian ini mengular hingga ke badan jalan. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Ini membuat para pengemudi bahkan yang melintas ini harus berhati-hati karena antriannya mengular hingga ke badan jalan. Dan warga juga sudah berhari-hari tidak mendapatkan gas LPG 3 kg di lingkungan sekitar mereka tempat tinggal, dan saat ini mereka terpaksa mengantri dari pagi sampai bahkan hingga malam hari untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Dan warga juga wajib mendapatkan ataupun membawa kartu tanda penduduk atau KTP ke pangkalan gas untuk bisa mendapatkan subsidi ataupun gas melon ini. Berapa dapat berapa? Satu. Pakai KTP. Pakai KTP Pak. Dapat 2 apa 1 Pak nanti? Ini 2 nih belum dapat nih. Oh. Gimana nih orang kecil ini? Iya. Oke. Iya. Ya. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa, kami hadirkan informasi di mana ratusan warga Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, unjuk rasa di rumah kepala desa untuk mendesak penanganan banjir yang sudah terjadi selama 2 bulan. Ya, dari data yang dihimpun BPBD Kabupaten Demak, banjir di wilayah Demak, Jawa Tengah sudah merendam 8 desa di 2 kecamatan. Akibatnya lebih dari 5.000 kepala keluarga atau sekitar 21.000 jiwa kini terdampak. Dan akibat banjir ini warga mengeluh aktivitas mereka terganggu apalagi menjelang bulan Ramadan. Warga mendesak segera dilakukan pompanisasi agar debit air berkurang. Lalu Kepala Desa Loireng Mukorobin yang menemui warga juga menyatakan mohon maaf karena lambannya menangani banjir. Dan dirinya berjanji bahwa mesin pompa yang rusak akan segera diperbaiki. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di wilayah Demak? Kita sudah tersambung dengan Pak Haris Wahyudi Rituan, Kepala Pelaksana BPBD Demak. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Mbak Putri dan Mbak Gita. Baik, Pak Haris, bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Apakah ada tanda-tanda air mulai surut? Kalau dari kondisi kemarin yang masih hujan, sampai dengan saat ini masih menggenang, dan tadi dikabarkan di 8 sekarang menjadi 9 desa yang ada di Kabupaten Demak. Oke, semakin meluas ya Pak, dari 8 desa jadi 9 desa saat ini. 9 desa. Jadi saat ini yang kondisi di 2 kecamatan, ada Desa Batu, Wonoagung, Rejosari, Wonokerto, dan Wonowoso untuk di Kecamatan Karangtengah, dan di Desa Sayung, Kalisari, Loireng, dan Prampelan yang ada di Kecamatan Sayung. Sekarang posisinya bahwa air menggenang di posisi cekungan yang ada di Desa Prampelan dan Batu, ini sudah mulai ada pengungsian. Sehingga hal ini menjadi salah satu catatan untuk bisa kita segera tangani kaitan dengan logistik, kaitan dengan kenyamanan mereka, dan
tentunya ini menjadi bagian dari kehadiran kami sebagai di pemerintah Kabupaten Demak untuk ikut menjaga mereka agar tidak berdampak lebih buruk lagi. Demikian, Mbak. Ini sudah 2 bulan terjadi, Pak Haris, upaya selanjutnya seperti apa? Karena bukannya berkurang malah semakin meluas, jadi 9 desa sekarang. Ya, karena 9 desa ini karena intensitas hujan yang sangat tinggi, penguatan kaitan dengan pompanisasi dimaksimalkan. Jadi di beberapa titik yang sudah ada pompanisasi, kita berusaha untuk menambah pompa dengan meminta bantuan di BPD Provinsi dan juga BWS untuk ikut memompa di titik paling ujung, yaitu di Kalisari dan Desa Sayung untuk bisa memompa dari paling cekung untuk dimasukkan ke sungai sehingga bisa mengurangi jumlah genangan. Selain itu juga kita berusaha memaksimalkan drainase atau saluran-saluran yang memang menghambat untuk kita normalisasi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Haris, tadi kan Anda mengatakan bahwa saat ini sebagian warga sudah mulai mengungsi. Tapi memang masih ada yang bertahan, Pak, di rumah-rumah mereka selama 2 bulan ini. Kondisi banjir belum surut, tapi masih bertahan. Masih bertahan. Jadi mereka masih bertahan di rumah-rumah masing-masing. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan untuk di Desa Perampelan memang sudah ada pengungsian yang ada di balai desa, dan ini juga tentunya mereka juga berkeinginan untuk tetap beraktivitas, sehingga ketika siang hari seperti ini terkadang mereka kembali ke tempat bekerja, setelah itu nanti malamnya kembali ke lokasi. Demikian juga di Desa Batu. Hal inilah yang mereka mengapa kok tetap bertahan, karena memang untuk aliran sungai kita tetap berusaha untuk memaksimalkan aktivitas tetap bisa berjalan walaupun dalam kondisi masih tergenang. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Haris Wahyudi Ridwan, Kepala Pelaksana BPBD Demak, atas informasinya. Mudah-mudahan banjir ini bisa segera surut dan juga penanganan yang dilakukan bisa semakin membuahkan hasil. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat pagi. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, kita nanti juga akan hadirkan informasi apa, Putri, selanjutnya. Kita punya informasi, ada video viral di mana ada seorang wanita beraksi sebagai putri duyung dan kepalanya ini sempat dicaplok seekor ikan besar. Sontak sang putri duyung pun nampaknya syok. Ini juga udah viral di sosial media ya. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya pemirsa, video viral kali ini kita awali dari informasi ribuan warga Kota Padang, Sumatera Barat yang berebut durian gratis. Tak tanggung-tanggung nih pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini selaku penyelenggaranya menyediakan lebih dari 12.000 durian untuk dimakan di tempat dengan istilah basilan cuang durian. Wow, ini terlihat ya pemirsa, ribuan warga Kota Padang datang ke Jalan Sudirman Padang pada Minggu 2 Februari 2025. Berebut untuk mendapatkan durian gratis, bahkan saling berhimpitan karena khawatir tidak kebagian durian yang dihamparkan panitia. Durian yang diperebutkan warga ini juga bukan durian sembarangan, didatangkan dari berbagai kabupaten dan kota penghasil buah durian di Sumatera Barat. Durian tersebut sumbangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sejajaran Pemprov Sumatera Barat. Bolehlah kita juga menarik ya. Biasanya kalau di rumah ibu-ibu ini ngangkat galon pun nggak bisa, tapi kalau udah berebut durian ini tangan kosong ya, durian dipegang langsung gitu. Padahal tajam loh. Tajam bisa ditahan-tahanin ya. Oke, selanjutnya pemirsa, dari berebut durian kita juga hadirkan informasi yang viral di mana delman ini berjalan tanpa kusir. Ini di Jalan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, hingga ini menjadi perhatian warga juga. Nah, inilah aksi delman yang berjalan sendiri, ini sempat di Jalan Gasibu jadi perhatian warga ya, bahkan hampir membahayakan pengguna jalan lainnya. Nah, kuda delman tersebut diduga kabur dari pemiliknya mulai dari depan gedung sate mengarah ke Jalan Arya Jipang, Kota Bandung.
Sementara menurut pemilik delman, Hendy mengatakan kudanya kabur saat dirinya tengah menunggu wisatawan yang ingin naik delman miliknya. Namun saat itu ada bus yang lewat sehingga membuat kudanya ketakutan, kaget, langsung kabur. Dirinya pun sontak langsung mengejar sang kuda. Karena tidak terkejar, akhirnya Hendy menumpang motor ojek online yang sedang melintas hingga akhirnya bisa mengendalikan kudanya. Jadi kabur kudanya ya. Lelah dia. Oke, dari delman kabur, ini kita juga punya informasi atau video viral lainnya pemirsa. Ada sebuah video yang pastinya sudah seliweran juga ya di sosial media kita saat seorang wanita yang beraksi sebagai putri duyung. Ini kepalanya sempat dicaplok seekor ikan besar. Nah, sontak sang putri duyung pun nampak syok. Bukan putrinya ini ya, beda. Nggak dicaplok, putri bisa jadi duyung? Sebenarnya. Ya, ini ya pemirsa, detik-detik saat seorang wanita beraksi sebagai putri duyung, kepalanya dicaplok ikan besar. Ini atraksi yang juga lagi disaksikan oleh para pengunjung dan memang seharusnya menghibur, tapi berubah menjadi menegangkan pemirsa. Karena terlihat ya, sang ikan ini tiba-tiba mencaplok kepala dari sang putri duyung tersebut. Untungnya cepat melarikan diri dan ini juga membuat penonton terkejut dan bahkan sang putri duyung juga terlihat mengalami shock, mengalami peristiwa tersebut. Ya, jadi saya shock kemarin. Saya lagi berenang menghibur, kemudian tiba-tiba dicaplok gitu ya. Harus lebih hati-hati. Betul. Oke, pemirsa, selain video tadi, kita juga akan hadirkan informasi yang cukup miris. Ini kondisi pantai Teluk yang sempat viral dan juga dibersihkan secara gotong royong pada 2023 lalu, kini kembali ditutupi tumpukan sampah. Ya, inilah pemirsa kondisi pantai Teluk yang berada di Desa Teluk, Labuan Pandeglang, Banten, yang kondisinya kembali memprihatinkan setelah sebelumnya pernah viral dan dibersihkan Pandawara Group bersama masyarakat. Pantai ini kembali tertutup sampah jenis plastik dan kain. Tampak juga ya sejumlah warga tengah membersihkan tumpukan sampah yang menutupi tempat mereka berjualan di wisata Batako. Warga menyebut sampah yang mengotori bibir pantai kali ini disebabkan akibat cuaca buruk yang terjadi pada Januari lalu. Gelombang laut membawa sampah kiriman. Meski demikian, terdapat segelintir warga yang berjualan yang masih membuang sampah juga ke laut lantaran tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Saya Putri Windasari. Dan saya Gita Mahli, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.